Selamat pagi semua, kepada Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang menyaksikan saya di tempat ini. Hari ini saya akan memberikan pemaparan, mungkin singkat tentang arsitektur biologis yang menjadi induk atau peminatan saya di dalam bidang penelitian. Nah, arsitektur biologis itu pada dasarnya muncul dengan berbagai wajah. Jadi pada saat saya mencoba untuk mencari definisi arsitektur biologis, banyak istilah-istilah yang dikaitkan dengan arsitektur biologis, seperti arsitektur ekologi, arsitektur biofilik, bioklimatik, kemudian arsitektur biomimikri, dan sebagainya. Ya, mungkin di antara mereka semua yang sering saya jumpai pada saat saya mencari definisi arsitektur biologis adalah arsitektur biofilik, ya, biomimikri, bioklimatik, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini saya mencoba untuk mendeskripsikan arsitektur biologis yang menjadi pegangan atau yang menjadi prinsip dalam penelitian saya. Nah, arsitektur biologis yang saya pahami atau yakini adalah arsitektur biologis yang berdasarkan atau versi dari Hans Frick atau Profesor Hans Frick, di mana dia mengatakan bahwa arsitektur biologis adalah arsitektur yang selaras dengan lingkungan atau yang berintegrasi antara penghuni, lingkungan, dan bangunan itu sendiri. Jadi saya mengambil atau merunut dari definisi Profesor Hans Frick, di mana nantinya dalam arsitektur biologis itu akan memperhatikan kenyamanan dari penghuni, kemudian stabilitas atau keberlanjutan lingkungan, dan sebagainya. Nah, demikian sedikit ya penjelasan singkat mengenai arsitektur biologis dalam versi saya. Nah, namun saya tidak menutup atau tidak menjaga jarak dengan arsitektur lain yang hampir serupa dengan arsitektur biologis. Sebenarnya sama-sama berwawasan lingkungan ya, dengan arsitektur berkelanjutan, arsitektur hijau, arsitektur biomimikri, arsitektur biofilik, arsitektur ekologis, dan bioklimatik ya. Nah, untuk penelitian saya sebenarnya saya memulai dari tahap ke tahap ya. Saya akan melihat dulu dari bangunan-bangunan tradisional, terutama yang ada di Indonesia ya, di tempat di mana saya berada. Jadi saya akan memulai dari rumah-rumah tradisional di Indonesia, kemudian nanti berkembang ke bangunan modern ya. Memang untuk arsitektur biologis sendiri, yang murni arsitektur biologis itu referensinya masih sangat jarang saya akui. Jadi setiap saya membuka internet atau saya mencoba mencari literatur jurnal tentang arsitektur biologis, itu nantinya saya akan diarahkan ke arsitektur biomimikri, kemudian arsitektur biofilik, dan sebagainya. Nah, untuk arsitektur biofilik dan biomimikri sendiri, ya memang saya juga sudah membaca walaupun secara singkat atau secara tidak mendalami ya, tapi di sini saya tetap melakukan penekanan terhadap arsitektur biologis yang merujuk pada Profesor Hans Frick ya. Karena buat saya itu lebih mudah untuk saya identifikasikan aplikasinya. Jadi saya mencoba melihat identifikasinya terhadap aplikasi pada bangunan gitu. Misalnya bangunan-bangunan tradisional. Seperti pada penelitian-penelitian yang sebelumnya telah saya lakukan untuk beberapa bangunan tradisional atau rumah tradisional atau arsitektur vernakular di Indonesia. Nah, itu akan kita mudah untuk memperoleh output ya, bahwa memang aplikasi itu terjadi. Nah, namun untuk melakukan penelitian tersebut tentu kita harus punya seperangkat bukan kinerja tapi framework ya, atau cara berpikir kita atau kerangka berpikirnya. Nah, untuk kerangka berpikirnya maka saya perlu sekali untuk
mencari indikator dan juga variabel-variabelnya untuk bisa menjadi framework atau kerangka berpikir saya dalam melakukan penelitian selanjutnya. Nah, di dalam arsitektur biologis, secara singkat saya menjelaskan bahwa arsitektur biologis itu adalah arsitektur yang mempelajari integrasi antara penghuni atau manusia, kemudian lingkungan dan juga bangunan itu sendiri. Jadi mereka membentuk sebuah siklus ya yang tertutup antara penghuni, kemudian lingkungan, bangunan ya yang terus menerus. Jadi penghuni dan bangunan penghuni dan lingkungan mempengaruhi bangunan, kemudian bangunan pun mampu mempengaruhi lingkungan dan penghuni ya. Nah, demikian. Kemudian jadi dari kondisi seperti itu saya bisa memperoleh indikator utama adalah penghuni, kemudian bangunan dan lingkungan ya. Dimana kalau saya urutkan yaitu pertama penghuni, lingkungan, baru bangunan. Nah, artinya di dalam kita membuat sebuah bangunan itu adalah objek ya, gitu ya, di mana penghuni bertempat tinggal dan bangunan itu berada di sebuah lingkungan. Nah, kalau ini memang sesuatu yang lumrah ya terjadi pada sebuah bangunan ya, semua bangunan bahwa pasti penghuni itu sebagai subjeknya, lingkungan sebagai lokasinya atau lokusnya dan bangunan sebagai objeknya itu sudah pasti terjadi pada setiap bangunan. Nah, kemudian di sini yang saya mau jelaskan kembali bahwa saya tertarik dengan bangunan sebagai objeknya. Ya, jadi sebagai dampaknya, ya, sebagai dampaknya. Jadi yang mempengaruhinya siapa? Yaitu penghuni dan juga lingkungan. Ya, yang artinya penghuni membangun atau membuat atau mendesain sebuah bangunan itu dengan memperhatikan lingkungannya, kemudian faktor manusia sendiri sebagai penghuni. Ya, di sini saya menekankan penghuninya adalah manusia, ya, dengan masing-masing variabelnya. Misalnya lingkungan itu saya membaginya atas 5 variabel yang kemungkinan besar akan berkembang, ya. Tapi saya lebih dulu supaya lebih mudah atau lebih terkonsep dalam menentukan outputnya, saya membaginya menjadi 5, yaitu ada iklim dan suhu, kemudian ada air, ada tanah, ya, ada vegetasi atau tumbuhan, dan ada air, ya. Jadi itu. Kemudian itu adalah kelima variabel daripada si lingkungan, ya. Kemudian ada manusia atau sebagai penghuni. Jadi dalam bangunan itu penghuninya bisa ada yang lain selain manusia, misalnya hewan dan sebagainya. Tapi saya memfokuskan pada manusia karena manusia itu adalah subjek utama. Nah, untuk manusia itu ada kebutuhan dasar manusia apa saja? Ya, secara umum makan, mandi, masak, ya, minum, kemudian kegiatan sanitasi, ya, seperti itu. Nah, itu yang basicnya. Kemudian ada lagi manusia itu keyakinannya, ya, dan kebudayaannya atau kebiasaan dia. Lantas yang ketiga adalah mata pencahariannya, ya. Terus kemudian ada bangunan. Bangunan itu adalah organisasi ruang atau denah, kemudian konstruksi bangunan dan material bangunan. Jadi seperti itu adalah variabel-variabel dari masing-masing indikator. Nah, setelah kita menemukan atau mampu memetakan variabel dan indikator beserta masing-masing variabelnya, maka akan semakin mudah dan semakin terarah atau semakin sistematik kita dalam menguraikan identifikasi yang terjadi di dalamnya. Ya. Jadi demikianlah penjelasan tentang arsitektur biologis. Nah, menariknya dari sebuah arsitektur biologis ini adalah bahwa arsitektur biologis ini adalah arsitektur yang sebenarnya lahir dengan keterbatasan kondisi, yaitu keterbatasan teknologi, kemudian keterbatasan teknologi tadi sudah saya bilang ya, makanya biasanya
menggunakan teknologi tradisional atau teknologi vernakuler, kemudian keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal material, ya, dan keterbatasan transportasi atau alat gerak. Jadi umumnya yang digunakan adalah material lokal setempat, ya, sehingga otomatis dia meminimalkan jejak karbon dan mobilitasnya rendah, ya. Artinya tidak menggunakan alat angkut berat ataupun alat berat dalam proses membuat atau menggunakan mengaplikasikan material. Nah, pada zaman dulu mungkin masih tradisional, ya, masih material itu mungkin masih diolah dengan cara mengeringkan gitu atau membakar, ya, kemudian atau mencetak gitu ya dan sebagainya seperti itu, dan memotong, ya, memotong. Nah, jadi masih sangat tradisional, ya, umumnya tanpa ada proses kimia, ya, atau proses industrialisasi, nah, seperti itu. Nah, itu kemudian arsitektur biologis ini sebenarnya kental akan kebudayaan atau keyakinan dari penghuninya, ya. Jadi kan arsitektur yang terintegrasi dengan penghuni dan lingkungan, ya, itu pun bangunan. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh penghuni yang selaras dengan lingkungan itulah yang akan nanti dibangun pada sebuah bangunan arsitektur biologis. Dengan kata lain seperti itu. Jadi biasanya dia merefleksikan sense of place, ya, kemudian dia merefleksikan local wisdom, ya, dan masih menggunakan material-material alami dan atau material biologis. Jadi harus kita mengerti, ya, perbedaan antara material alami dan material biologis, ya. Karena material alami belum tentu material biologis, tapi material biologis umumnya adalah merupakan material alami. Nah, itu biasanya material-material ini memiliki keunggulan-keunggulan di dalam bidang di dalam keberlanjutan lingkungan, artinya ramah lingkungan, kemudian memberikan jejak karbon yang minimal, terus kemudian tidak mengandung racun dan sebagainya, atau mudah didaur ulang, ya, dan sebagainya. Namun ada sedikit mungkin hambatan-hambatan lainnya, mungkin yaitu lama dalam pengerjaannya. Biasanya material-material ini masih dilakukan manual, bahkan ada material-material yang memang merupakan material-material tradisional yang diturunkan dari nenek moyang, sehingga itu masih dikerjakan oleh tangan dan oleh orang-orang yang memang paham pakem-pakem tradisionalnya. Begitupun juga yang terjadi di rumah-rumah tradisional Indonesia, ya. Untuk beberapa rumah seperti rumah tongkonan, rumah jabu, rumah Batak Toba itu dan sebagainya, itu masih menggunakan pakem-pakem tradisional, bahkan bukan hanya sekedar metode kerjanya, tapi juga proses tradisionalnya, ya, atau ritualnya, ya, itu masih menggunakan local wisdom, ya, setempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang cukup sampai sini dulu. Nanti kemungkinan akan kita lanjutkan lagi dengan perkembangan mengenai arsitektur biologis. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat.